Dari yang kecil, insya Allah dengan kesubuhan, yang paling penting adalah kesubuhan, ketelatenan. Ini terus bertambah dilihat dari volume pengajuan untuk mendirikan pengajuan izin yang cukup besar untuk memajukan ekonomi masyarakat, khususnya di Aceh. Di Dayak untuk punya skill sendiri dia. Jadi ketika nanti pulang kampung, dia punya skill, bisa berusaha. Jadi kalau kita tanpa skill udah nanti sulit berkembang di masyarakat. Nah, sekarang kan di Aceh mungkin lebih terkenal dengan banyaknya Dayak ya. Apakah sudah ada misalnya Dayak-Dayak yang melakukan entrepreneur terhadap santrinya? Ya, kita lihat 5 tahun terakhir ini lumayan banyak Dayak di Aceh sudah menuju Dayakpreneur. Bahkan ada Dayak di Aceh itu memang Dayakpreneur. Kita lihat banyak potensi usaha dan banyak usaha yang sudah dibangun di Dayak, operasi, lembaga, punya unit-unit UMKM yang lagi dijalankan, misalnya punya depot air minum, punya usaha-usaha yang lainnya yang di Dayak yang cocok dengan Dayak. Kelebihannya apa nih Bang ketika satu Dayak itu mempunyai santripreneur ini? Kelebihannya memang yang pertama ini kan untuk kemandirian Dayak. Memang kalau Dayak itu punya usaha, otomatis dia punya income. Dan untuk menghidupkan Dayak, untuk operasional Dayak itu gaji-gaji dulu mungkin ditunjang oleh usaha-usaha yang ada di Dayak. Kalau bagi santri juga kita kan butuh hidup, bukan hanya kita butuh ilmu juga butuh hidup. Jadi dengan mereka punya skill, artinya mereka bisa mencari nafkah, bisa mencari uang sendiri, bisa lebih mandiri daripada pulang dari Dayak itu tidak lagi mahal daripada orang tuanya. Mana mas? Assalamualaikum. Pak Wakil. Insya Allah di tempat jannahnya Allah. Makanya kita perlu bergabung dengan komunitas yang seperti ini. Jangan dilarang. Jangan kadang-kadang kita selalu menyatakan undang-undang hati kita. Kalau kita bersedekah, jangan bersedekah nanti hilang kurang hartamu. Itu yang selalu dibisikkan. Makanya begitu kita mau bersedekah, cari recehan yang paling kecil. Padahal Allah sudah menyatakan rezeki kita itu sudah diatur. Kita berikan pun semua, nanti Allah kembalikan. Memang itu rezeki kita. Berarti nilai poin yang sudah kita peroleh. Sebenarnya itu. Tetapi kadang-kadang kita mengungkapkan mungkin bisa. Tapi ketika kita jalankan, kita selalu takut. Selalu harus ada simpanan uang. Kalau enggak nanti bagaimana nanti untuk anak cucu kita? Allah membuka aib tersebut harus dikembalikan ke negara. Jadi walaupun sudah capek-capek menilainya, waktu nilainya itu perlu strategi, capek, tapi belum pernah sering kita dengar di video-video yang beredar. Ini beliau Abun Omar Yunus sangat tegas dan lancang berbicara. Beliau sebagai anggota DPR Aceh sangat tegas memperjuangkan hak rakyat, memperjuangkan santri, golongan Dayak, syariat Islam juga beliau suarakan. Dan tentu tentang santripreneur, santri itu bagaimana? Abun harus benar-benar terlibat dan mampu menguasai dunia usaha. Santri harus benar-benar menjadi santripreneur, Dayak harus sejahtera, SDM Dayak juga harus sejahtera, guru juga harus sejahtera, sehingga operator Dayak sekarang juga sebenarnya harus sejahtera, sehingga segala unsur-unsur yang terlibat dalam Dayak tidak sejahtera. Termasuk dalam padu-padu nyolong sabi sir. Baro potiplo kay bekat ba bandara. Potiplo. Meja akan momen ilon pi kami hidup habat tu lebih hana luda le mereka ho dah kota lalu kan. Meja rame-rame langsung merebak dengan Menteri Qatar. Energi Qatar. Awakkah Kakatam awak Jerman tamong gunung
ia nonton bola gara-gara hanyir berkawin sesama jenis. Puhan masalah dengan kontrak gas awak sehingga hanyir mengingkat haitamon ekonomi butuh kontrak kerja investor doang dijauh. Ia kam masalah hanyir kawin sesama jenis dengan awak kata, tapi agama kamu awak Jerman menyegala iblau kamu awak Mekah menyegala kepada kamu iblau hana masalah kamu handu kublo agama kamu demi ekonomi hayeuna lebih jauh.